semua, perkenalkan nama saya Aulia Tartila, mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, anggota kelompok KKN 90. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fenomena pandemi COVID-19 yang menjadi perbincangan hangat di seluruh dunia. Pandemi ini tentunya mengundang persepsi yang berbeda-beda tergantung dari aspek tertentu. Misalnya dari aspek kesehatan, sosial budaya, ekonomi, dan lain-lainnya. Namun, fokus saya pada video kali ini tentunya akan membahas pandemi COVID-19 dari berbagai aspek bahasa sebagai input dari masyarakat luas. Pandemi COVID-19 dari perspektif linguistik memiliki sifat yang variatif. Hal ini sesuai dengan pendapat Abdul Khair dengan berpendapat bahwa bahasa bersifat konvensional, arbitrer, bermakna, produktif, unik, alat komunikasi, dinamis, dan identitas penutur. Merujuk pada sifat dan hakikat bahasa yang dikemukakan oleh Abdul Khair di atas, maka kita dapat memperhatikan bagaimana pemakaian bahasa yang digunakan oleh masyarakat pada konteks pandemi COVID-19 saat ini. Bahasa berupa diksi atau kata yang baru viral secara masif dipahami oleh masyarakat, baik bahasa nasional maupun bahasa internasional. Hal ini merupakan sifat bahasa yang produktif sesuai dengan konteks pandemi COVID-19. Bentuk diksi yang baru diantaranya akronim dan istilah baik bahasa nasional ataupun internasional. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, akronim adalah kependekan yang berupa gabungan huruf atau suku kata. Akronim bahasa Indonesia dalam konteks pandemi COVID-19 mulai dari pemberian nama status orang yang terjangkit, tindakan penanganan, dan alat yang digunakan dalam penanganan. Berikut adalah diksi-diksi atau akronim pandemi COVID-19 yang saya rangkum dan temukan dalam beberapa artikel dan juga mesin pencari Google. Beberapa diantaranya tercatat kapan pertama kali digunakan dalam berbahasa. Pertama, ada karantina. Karantina didefinisikan KBBI Daring sebagai tempat penampungan yang lokasinya terpencil guna mencegah terjadinya penularan, penyakit, dan sebagainya. Kata karantina digolongkan sebagai kata benda. Karantina adalah salah satu cara untuk memutus penyebaran virus yang diatur dalam undang-undang. Yang kedua ada penutupan atau lockdown. Kata lockdown pertama kali dikenal pada tahun 1973. Kamus Merriam-Webster mendefinisikan kata ini sebagai tindakan mengurung tahanan sebagai tindakan pengamanan untuk sementara. Dikutip dari okezone.com, kata lockdown kemudian mengalami penambahan makna, menjadi tindakan darurat atau kondisi saat orang-orang untuk sementara dicegah memasuki atau meninggalkan area atau bangunan terbatas selama bahaya mengancam. Definisi atau makna kedua inilah yang dipakai dalam kasus corona yang melanda dunia. Ada beberapa padanan kata yang muncul dari kata lockdown. Semuanya mengacu pada makna kedua tersebut. Padanan kata tersebut adalah penguncian, penutupan, dan pembatasan yang berkaitan dengan wilayah secara sementara. 3. WFH atau Work From Home. Sesuai dengan namanya, Work From Home atau WFH atau bekerja dari rumah adalah sebuah keputusan yang diambil baik oleh pemerintah maupun perusahaan untuk memberdayakan pegawainya mengerjakan pekerjaan kantor dari rumah. Menurut Presiden Jokowi, selaku pembuatan kebijakan WFH di Indonesia, langkah ini ditujukan agar penanganan COVID-19 bisa dilakukan dengan lebih maksimal. Konsep WFH sudah lama dijalankan oleh perusahaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi sudah kuat. Pegawai tidak perlu hadir secara fisik di kantor. Pegawai hanya harus menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai tugas yang telah diberikan. Komunikasi antara pegawai dan pemimpin kantor mengenai pekerjaan yang telah diselesaikan dapat dilakukan dengan beragam aplikasi yang sudah tersedia. Bisa melalui percakapan video, bisa juga melalui telekonferensi. Keempat, kasus impor atau imported case. Berbeda dengan penularan lokal atau local transmission. Dalam imported case atau kasus impor ini, orang yang diduga terjangkiti virus corona berasal dari luar negeri. Ia tertular virus dari orang yang kemungkinan telah mengadakan kontak langsung dengannya saat ia berada di luar negeri. Kasus seperti ini jamak terjadi, khususnya influenza, dan penyebabnya adalah virus yang tidak dapat terdeteksi keberadaannya. Itulah beberapa contoh pemakaian bahasa dalam bentuk akronim tersebut yang digunakan oleh semua kalangan masyarakat dalam berkomunikasi di dunia nyata maupun dunia maya.
Akronim dalam konteks pandemi COVID-19 ini dapat dipahami dan digunakan oleh masyarakat awam maupun masyarakat intelektual secara masif dalam berkomunikasi sehari-hari saat ini. Hal ini membuktikan bahwa pemakaian diksi atau kata baru dilatar belakangi oleh konteks pandemi COVID-19 yang menjadi kesepakatan atau konvensional bersama dan memberikan makna dalam berkomunikasi dengan berbagai media yang digunakan saat ini. Berdasarkan fenomena penggunaan bahasa berupa diksi atau kata yang viral dalam konteks COVID-19, saat ini menunjukkan suatu proses pemahaman dalam berkomunikasi pada penggunaan konteks kesehatan atau domain kesehatan. Jika diperhatikan, hanya orang-orang yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan saja yang bisa memahami sebelumnya. Akan tetapi, sebagai bukti semua orang bisa memahami dan mengetahui hal tentang diksi atau kata konteks COVID-19 yang digunakan dalam interaksi sehari-hari oleh masyarakat pedesaan maupun perkotaan. Hal ini menunjukkan suatu proses perubahan dalam pelabelan sosial atau status sosial secara sosiolinguistik, mengalami pergeseran secara tidak langsung karena dalam kajian sosiolinguistik, untuk mengetahui status sosial seseorang atau profesi seseorang dilihat dari domain pembicaraannya atau masalah yang dibicarakan. Hal yang berbeda pada konteks ini tidak bisa membedakan status sosial atau profesi seseorang yang sebenarnya, karena halayak orang banyak sangat memahami dan menguasai konteks COVID-19 dalam berkomunikasi di dunia nyata maupun dunia maya atau media sosial saat ini. Usai sudah pemaparan saya pada pembahasan penggunaan diksi yang viral dalam konteks pandemi COVID-19. Semoga pemaparan yang saya berikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua dan dapat dipelajari lebih mendalam tentang penggunaan diksi yang sudah viral maupun belum viral dalam konteks pandemi COVID-19. Hal itu sangat perlu dilakukan oleh semua kalangan masyarakat agar selalu menjaga diri dari bahayanya COVID-19. Karena semua bahasa sangat penting dipelajari untuk kehidupan sehari-hari. Terlebih, bahasa adalah penopang komunikasi yang harus dikuasai oleh semua manusia. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon untuk dimaklumi, karena saya pun masih belajar dalam melakukan pembahasan yang bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.